Malaysia itu seakan-akan negara yang lebih kecil dari Indonesia. Di hati kecil orang Indonesia, kita meyakini kalau Indonesia itu negara yang lebih besar, lebih luas, lebih kaya, lebih banyak penduduknya, dan lain-lain. Seolah-olah Malaysia itu kita anggap sebagai negara adik serumpun yang selalu berada di bawah bayangan Indonesia. Mungkin pandangan itu terbentuk dari puluhan tahun yang lalu, ketika dulu Malaysia pernah banyak belajar dari Indonesia. Tapi sadar nggak sih, dalam 10 tahun terakhir, negara Malaysia itu udah jauh meninggalkan Indonesia. Pemerintah Malaysia tahu stabilitas dan kepastian hukum itu fondasi ekonomi, dan mereka benar-benar menjaga itu. Jadi negara besar itu nggak cukup dengan rasa bangga. Kita juga harus mau memperbaiki diri, kita juga harus bercermin. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua lo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Asri Widianti Putri. Hari ini kita akan melihat seberapa jauh Malaysia sudah melangkah, seberapa meningkat di persada dunia. Nanti kita lihat dari dua channel. Yang pertama ada ngomongin uang, yang kedua juga dari channel seperti biasa Pak Cik kita ya guys, Pak Cik Masri Muhammad. Jangan lupa untuk di subscribe kedua channel ini. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsiwidiantiputri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. The International Institute for Management Development ataupun IMD yang berpengkalan di Switzerland telah mengeluarkan laporan tahunannya untuk tahun 2025 ini. Laporan ini dipanggil IMD World Competitiveness Ranking ataupun ranking daya saing dunia. Laporan ini menilai dan menyenaraikan tahap daya saing sesebuah negara berdasarkan lebih daripada 30 indikator yang penting seperti kecekapan kerajaan, prestasi ekonomi, kecekapan perniagaan dan juga infrastruktur. Termasuk juga dalam tinjauan ini iaitu pendapat pelbagai pihak yang terbabit di dalam kemajuan sesebuah negara. Jadi persoalannya ialah bagaimana kedudukan negara kita Malaysia di dalam ranking daya saing ini. Adakah daya saing kita bertambah baik berbanding tahun 2024 ataupun ranking kita bertambah buruk dan indeks kita jatuh merudum? Jadi saya paparkan di sini ranking yang berkenaan dan sebenarnya Malaysia telah mencipta satu kejutan yang besar iaitu berada di tangga ke-23 dunia, melonjak sebanyak 11 anak tangga berbanding tahun 2024. Langsung naik 11 Lonjakan tangga ini loh sebenarnya guys. adalah yang tertinggi yang pernah dicatatkan oleh mana-mana negara dalam senarai tahun ini, sekaligus menunjukkan isyarat positif tentang pembaharuan ekonomi dan juga pemantapan dasar-dasar kerajaan sudah menunjukkan hasil yang positif. Saya sendiri berpendapat bahawa ini adalah satu pencapaian yang besar dan juga sangat membanggakan. Mengapa kita bercakap soal daya saing ini? Apakah maknanya daya saing bagi sesebuah negara? Jadi secara ringkasnya, daya saing negara ini adalah satu ukuran produktiviti dan juga kecekapan sesebuah negara dalam mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang mapan, meningkatkan taraf hidup rakyatnya dan juga bersaing secara efektif di peringkat global. Maka apabila semakin tinggi daya saing sesebuah negara itu, maka semakin banyaklah peluang-peluang ataupun opportunities, lebih banyak pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi dan juga pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan. Juga. Namun begitu, daya saing ini bukan sekadar mengatasi negara lain sahaja. Ianya lebih penting ialah tentang membina sebuah negara yang berdaya tahan, inovatif dan makmur untuk jangka masa yang panjang. Jadi sekarang ini saya cuba paparkan di sini apakah
faktor-faktor yang telah menyumbang kepada kejayaan ini. Yang pertama ialah dari segi prestasi ekonomi. Kestabilan ekonomi, pertumbuhan KDNK dan juga kadar inflasi yang terkawal adalah indikator penting. Malaysia mengekalkan ekspor yang kukuh, penggunaan domestik yang stabil dan juga pelaburan asing langsung yang sangat menggalakkan. Yang kedua, kecekapan kerajaan, reformasi dalam tadbir urus sektor awam, perkhidmatan digital yang dipertingkatkan dan juga pengurangan kerana birokrasi telah meningkatkan keyakinan pelabur. Yang ketiga, kecekapan perniagaan. Syarikat-syarikat Malaysia cepat menyesuaikan diri dengan transformasi digital, pembangunan bakat dan juga inovasi. Di samping kemudahan memulakan perniagaan, akses kepada pembiayaan dan juga perlindungan harta intelek yang mantap. Dan yang keempatnya, infrastruktur. Pelaburan berterusan di dalam infrastruktur moden dan juga berkualiti seperti jalan raya, sistem pengangkutan, sistem telekomunikasi seperti pelaksanaan 5G hinggalah kepada projek pengangkutan berskala besar telah mula membuahkan hasilnya. Bagaimana pula kedudukan negara kita Malaysia berbanding negara-negara ASEAN yang lain? Paparan ini menunjukkan bahawa negara Singapura kekal sebagai peneraju global di tempat kedua teratas di dunia. Jadi Malaysia di tangga ke-23 dunia merupakan kedua terbaik di peringkat ASEAN. Sementara negara Thailand di tempat ketiga ASEAN dan juga ke-30 dunia. -1 loh guys. Penurunan daya saingnya berkurang 1% gitu. Malaysia meningkat 11 guys. Thailand berkurang 5, Indonesia berkurang 13, Filipina tambah 1. Keempat ASEAN dan ke-40 dunia jatuh 13 mata berbanding tahun 2024. Jadi Malaysia sebenarnya mempunyai kedudukan lebih baik berbanding kebanyakan negara-negara ASEAN kecuali Singapura. Menurut IMD yang membezakan pencapaian cemerlang Malaysia berbanding kebanyakan negara-negara ASEAN yang lain adalah dari segi pelaburan asing yang merekodkan jumlah pelaburan diluluskan sebanyak 378.5 bilion ringgit dalam tahun 2024, satu paras yang tertinggi dalam sejarah negara kita. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, mungkin elok juga kita imbau kembali apa yang berlaku dalam tahun 2024 yang lalu terkait soal ranking daya saing negara kita ini. Dalam tahun 2024 yang lalu, Malaysia berada di tangga 34 dunia, dipintas di belakang Thailand dan juga Indonesia. Jadi pada waktu itu ramai di antara pengkritik dengan pantas menuduh kerajaan kita sebagai lemah, tidak cekap dan juga gagal. Saya sendiri ada membuat ulasan dalam video Malaysiaku episod yang ke-16 dalam soal ini, tetapi saya menyuarakan kebimbangan saya dalam situasi ini. Tetapi di hujung video itu saya berasa optimis yang Malaysia akan melonjak kembali di tahun-tahun yang akan datang. Dan sekarang ini kita lihat sendiri apa yang telah berlaku. Yang ironinya ialah apabila negara kita Malaysia melonjak ke tangga ke-23 dunia mengatasi kedua-dua negara tersebut dalam tahun 2025 ini, mereka yang dahulunya bersuara lantang malah diam membisu, tidak membuat sebarang ulasan, membuktikan bahawa niat mereka sebenarnya bukanlah untuk membina negara ini. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, kritikan itu wajar jika ianya bersifat membina. Namun sekarang ini kita dapat fakta yang begitu jelas dari reformasi peraturan, kecekapan sektor awam, keyakinan pelabur asing hinggalah transformasi digital, di mana pencapaian ini merupakan fakta yang tidak boleh disangkal lagi.
Jadi sebenarnya tiada kerajaan yang sempurna, namun amat mengecewakan bila ada segelintir pihak yang enggan mengiktiraf kejayaan negara kita dan lebih gemar menjerit ketika Malaysia jatuh, tetapi bila kita bangkit mereka hilang dan membisu. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, negara kita Malaysia menyasarkan untuk berada di kalangan top 12 negara paling berdaya saing menjelang tahun 2033. Top 12 dunia, di mana digariskan dalam rangka kerja ekonomi negara. Jadi untuk mencapai matlamat ini, kita perlukan satu strategi berani dan berpaksikan masa depan seperti meningkatkan inovasi dan juga R&D, pembangunan bakat, ekonomi hijau, transformasi digital dan juga meningkatkan kerjasama sektor awam dan swasta. Apa sih yang terlintas di pikiran kamu kalau aku nyebut negara Malaysia? Mungkin kau masih ingat, dulu orang Indonesia tuh paling gak terima ya kalau Malaysia ngaku-ngaku budaya kita. Malah. Kalau ada yang bilang batik dari Malaysia, nasi goreng dari Malaysia, kita langsung protes rame-rame. Karena di hati kecil orang Indonesia, Malaysia itu seakan-akan negara yang lebih kecil dari Indonesia. Di hati kecil orang Indonesia, kita meyakini kalau Indonesia itu negara yang lebih besar, lebih luas, lebih kaya, lebih banyak penduduknya, dan lain-lain. Seolah-olah Malaysia itu kita anggap sebagai negara adik serumpun yang selalu berada di bawah bayangan Indonesia. Mungkin pandangan itu terbentuk dari puluhan tahun yang lalu, ketika dulu Malaysia pernah banyak belajar dari Indonesia. Tapi sadar gak sih, dalam 10 tahun terakhir, negara Malaysia itu udah jauh meninggalkan Indonesia. Pendidikan mereka lebih maju, kesejahteraan rakyatnya lebih tinggi, fasilitas kesehatannya lebih baik, dan biaya berobatnya jauh lebih murah. Peluang karir dan gaji juga lebih tinggi, kepastian hukum dan iklim investasi lebih solid. Peluang buka usaha dan bisnis di Malaysia juga lebih nyaman dan nguntungin daripada Indonesia. Bahkan rencananya, sebentar lagi Malaysia bakal mendeklarasikan diri mereka sebagai negara maju, bukan negara berkembang lagi. Wah, emang benar ya Malaysia udah semaju itu dan melampaui Indonesia? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama kita bahas dari sisi pendidikan. Dulu di tahun 1960-an, Malaysia itu sempat kekurangan guru, sampai harus impor ribuan guru dari Indonesia, terutama guru-guru dari Sumatera dan Jawa. Mereka ditempatin di Johor dan Sabah buat bantuin Malaysia memperbaiki kualitas pendidikannya. Saat itu Malaysia banyak belajar dari sistem pendidikan Indonesia. Tapi sekarang keadaannya berbalik. Kuala Lumpur dinobatin sebagai kota pelajar terbaik di Asia Tenggara. Dan ada 5 universitas terbaik Malaysia yang masuk top 200 universitas terbaik dunia. Sementara Indonesia, gak ada satupun universitas yang nyentuh ranking 200 besar dunia. Terus skor PISA 2022 juga nunjukin nih, kalau pelajar Malaysia jauh lebih unggul dalam pelajaran dasar, kayak matematika, sains, dan membaca dengan selisih poin yang signifikan. Ironis ya, padahal dulu mereka belajar dari kita. Sekarang kualitas pendidikan Malaysia jauh di atas kita. Berkali-kali lipat. Kita lanjut bahas dari sisi dunia kerja dan kesejahteraan pekerjanya. Yang pertama, upah minimum di Malaysia saat ini ditetapin sebesar 1.500 ringgit Malaysia per bulan, atau sekitar 5 jutaan rupiah. Di Indonesia, upah minimum bervariasi ya antar provinsi. Kalau kita ambil rata-rata UMP nasional tahun 2024, angkanya ada di kisaran 3,1 juta rupiah per bulan. Tapi di beberapa daerah bisa lebih rendah dari itu. Tingkat kemiskinan ekstrim di Malaysia kecil banget, cuma di bawah 1%. Di Indonesia masih ada lebih dari 25 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di Malaysia, pengangguran mereka turun ke 3%, angka terendah dalam 10 tahun terakhir. Dari total angkatan kerja mereka yang jumlahnya 17,3 juta orang, ada sekitar 525 ribu orang yang nganggur, sementara pengangguran di Indonesia ada di angka 4,8%. Dari total angkatan kerja 153 juta orang. Artinya ada 7,3 juta orang yang nganggur di Indonesia. Itu tuh baru yang tercatat. Aslinya kemungkinan besar jauh lebih banyak. Yang menarik, tenaga kerja berpendidikan tinggi di Malaysia lebih banyak diserap nih ke sektor formal dan profesional. Artinya apa? Peluang buat tumbuh dalam karir di sana jauh lebih terbuka. Dan gak cuma jadi pekerja kasar atau buruh pabrik.
Di Indonesia gimana? Banyak sarjana yang malah berakhir kerja di sektor informal tanpa jenjang karir yang jelas. Sekarang kita lanjut bahas tentang aspek kesehatan. Kamu tahu nggak sih, di banyak rumah sakit di Penang, hampir 80% pasien asingnya berasal dari Indonesia. Pertanyaannya, kenapa banyak orang Indonesia rela pergi ke luar negeri cuma buat berobat? Ya jawabannya jelas ya, karena kualitas pelayanan medis di Malaysia itu jauh lebih bagus, profesional, dan biayanya juga lebih murah. Konsultasi dokter umum di Malaysia itu cuma sekitar Rp160.000, dan konsultasi dokter spesialis di Malaysia bisa cuma sekitar Rp600.000. Dengan pelayanan yang super cepat, janjian tepat waktu, alat medis canggih, diagnosa yang akurat, tindakan yang tepat, dan gak perlu antar lama dengan segala keribetan administrasinya. Kalau ngomongin soal kualitas pelayanan medis, Malaysia ini bukan cuma jauh lebih unggul dari Indonesia, tapi udah jadi destinasi tujuan berobat internasional yang mendatangkan pasien dari seluruh dunia. Setiap tahun, Malaysia nerima lebih dari 1 juta pasien internasional dari berbagai negara. Setiap tahun. Dan ini jadi salah satu sektor strategis ekonomi mereka. Sekarang yuk kita bahas tentang iklim investasinya. Kalau kita inget-inget, dalam 5 tahun terakhir, ada banyak petinggi perusahaan teknologi dunia yang datang ke Indonesia, bikin headline di media dan langsung ditemenin sama para menteri. Tapi setelah itu, apa mereka investasi besar-besaran di sini? Bangun pabrik, pindahin supply chain? Sayangnya enggak. Sementara itu kalau perusahaan kelas dunia datang ke Malaysia, yang mereka dapetin bukan cuma headline media, tapi juga investasi miliaran dolar. Perusahaan raksasa kayak Intel, AMD, Dell, HP, Samsung, Apple, Microsoft, dan Tesla, semuanya rame-rame buka cabang di Malaysia dan nyerap ratusan ribu tenaga kerja Malaysia. Tapi kenapa bisa gitu? Jawabannya bukan karena SDM kita jelek, tapi di Malaysia, regulasi, kepastian hukum, dan pajak jauh lebih ramah kepada para investor asing. Dan yang paling penting nih, gak ada ormas yang tiba-tiba sweeping pabrik, minta jatah, atau ganggu operasional. Pemerintah Malaysia tahu, stabilitas dan kepastian hukum itu fondasi ekonomi, dan mereka benar-benar menjaga itu. Sekarang yuk kita bahas dari segi kepercayaan dunia internasional. Dulu Indonesia pernah bangga, karena jadi tuan rumah Asian Games keempat di Jakarta di tahun 1962. Saat itu Indonesia bangga karena dapat kepercayaan secepat itu. Tapi sekarang coba perhatiin deh, kalau ada konser artis global atau event internasional besar, mereka lebih sering mampir ke Malaysia dibanding Indonesia. Mulai dari konser musik, festival film, sampai olahraga kelas dunia. Malaysia makin sering jadi tuan rumah. Sementara Indonesia yang dulunya lebih banyak, malah dilewatin gitu aja. Contohnya apa? Malaysia pernah jadi tuan rumah Formula One selama 18 tahun berturut-turut dengan sirkuit kebanggaan mereka di sirkuit Sepang. Urusan konser juga mirip. Banyak selebriti dunia yang lebih milih manggung di Kuala Lumpur lebih banyak ketimbang konser di Jakarta. Misalnya penyanyi Billie Eilish yang konser World Tour tahun 2022 lalu. Buat kawasan Asia Tenggara, dia lebih milih manggung di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur dan ngelewatin Indonesia. Terus penyanyi Dua Lipa juga ngelewatin Indonesia nih, dari serangkaian acara World Tour tahun 2024 lalu, dan milih manggung di Axiata Arena Kuala Lumpur. Selain dua nama itu, ada cukup banyak ya band dan penyanyi internasional lain yang ngelewatin Indonesia, tapi lebih milih manggung di Malaysia. Tapi kenapa ya mereka ngelewatin Indonesia? Aku yakin ini bukan soal pasar Indonesia yang gak mampu bayar tiket, tapi soal kepercayaan internasional terhadap infrastruktur dan tata kelola negara kita. Karena di Malaysia kualitas IO lebih baik, fasilitas arena lebih matang, lebih profesional, akses transportasi, keamanan, dan perizinan juga lebih mudah. Singkatnya, kalau dunia lagi nyari tempat manggung di Asia Tenggara, mereka pilihannya antara Singapura atau Malaysia aja. Sementara Indonesia belum dapat kepercayaan itu. Sekarang kita bahas dari sisi fundamental negara, yaitu energi, pangan, dan transportasi. Bisa dibilang dari ketiganya Indonesia dulu lebih unggul, tapi perlahan Malaysia nyusul dan mengungguli kita. Misalnya dulu ketika Petronas baru dibentuk, mereka tuh sempat nih belajar langsung ke Pertamina tentang cara ngelola ladang minyak. Tapi sekarang, produksi minyak Petronas bahkan jauh melampaui Pertamina, dan tiap tahun kita malah beli minyak dari mereka. Terus tentang swasembada pangan,
Di tahun 1984, Indonesia itu pernah bangga karena berhasil swasembada beras. Di masa yang sama, Malaysia masih harus impor dari negara tetangga. Tapi sekarang kondisinya Malaysia kebalik. Tahun berkelimpahan 2024, beras. Indonesia justru impor beras 4,5 juta ton, 3 kali lebih banyak dari Malaysia. Terus dari segi transportasi, dulu kita bisa bangga ketika jalur kereta api pertama di Asia Tenggara dibangun di Semarang tahun 1867. Dulu bahkan kita ekspor gerbong kereta ke negara lain. Tapi sekarang, Malaysia malah lebih dulu ngebangun LRT dan MRT di tahun 1999. Sementara Indonesia baru punya MRT di Jakarta sejak 2019. Itu pun baru 1 jalur. Tapi kenapa ya ini bisa terjadi? Padahal kalau dipikir-pikir, dulu Malaysia sempat ngirim pelajarnya buat belajar ke Indonesia. Sekarang banyak orang Indonesia yang justru pergi ke Malaysia buat berobat, buat kuliah, bahkan buat nyari kerja. Kalau ngomongin tentang potensi ekonomi, penduduk Indonesia jauh lebih banyak, tanah kita lebih luas, dan sumber daya alam kita jauh lebih melimpah. Tapi kok banyak indikator penting justru nunjukin kalau kita tertinggal ya? Kenapa negara yang dulu sempat belajar dari kita sekarang justru melesat jauh ninggalin kita? Komen, Apa karena kita terlalu lama nyaman dengan narasi kalau Indonesia itu negara kaya? Tanpa sadar kita kurang disiplin dalam membangun fondasi yang sebenarnya? Atau mungkin kita emang butuh lebih banyak kejujuran buat bercermin? Kalau jadi negara besar itu nggak cukup dengan rasa bangga, tapi butuh keberanian buat memperbaiki diri. Jujur ya, aku seneng banget sama konten yang seperti ini, tidak memihak, tidak merendahkan, dan juga tidak meninggikan. Maksudnya adalah berkata sesuai dengan fakta yang terjadi, bisa bercermin dari kejadian-kejadian di masa lampau seperti ini. Dulu memang beberapa aspek Indonesia mungkin jauh mengungguli Malaysia gitu, tapi kita lihat beberapa tahun terakhir ini Malaysia jauh melampaui Indonesia gitu dalam berbagai aspek: pendidikan, ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, dan sebagainya gitu. Seperti yang admin katakan juga, apakah orang Indonesia itu udah terlalu nyaman dengan narasi Indonesia itu negara kaya, jadi negara besar itu nggak cukup dengan rasa bangga. Kita juga harus mau memperbaiki diri, kita juga harus bercermin kenapa hal ini atau aspek ini kita bisa jauh tertinggal. Kita sebagai warga negara pasti banggalah tinggal di negara kita gitu kan. Tapi dengan rasa bangga itu apa yang bisa kita perbuat gitu, apa yang bisa membuat kita meningkatkan kualitas hidup kita gitu kan, kepercayaan dunia internasional terhadap negara Indonesia gitu. Investor-investor asing itu yang datang ke Indonesia awalnya tapi malah tidak jadi berinvestasi ke negara Indonesia. Nah dari situ kita seharusnya bisa bercermin, kenapa nggak jadi, kenapa malah milih negara lain gitu, kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa dunia internasional kurang percaya kepada negara Indonesia gitu. Kita harus berterima kasih kepada rumah sakit Malaysia yang mau memberikan pengobatan terbaik buat rakyat Indonesia. Saya baru 3 tahun kerja di pabrik Malaysia. Jujur di sini kesehatan, keamanan, dan fasilitas semua dipenuhi tanpa syarat yang ribet. Bahkan ongkos atau biaya pesawat, visa, permit, dan paspor semua pabrik yang ngurus tanpa biaya sepeser pun. Selalu sih bisa se-effort itu pabrik di Malaysia ini. Kalau di Konoha mau ngelamar kerja pun bayar. Udah diterima uniform harus bayar lagi. Gaji nggak seberapa, belum lagi potongan pajak yang semakin besar, potongan biro pajak, potongan BPJS dan sebagainya. Ini kayaknya luahan hati dia ya guys. Barusan balik dari Kuala Lumpur dan saya akui Malaysia memang jauh lebih maju dibanding Indonesia. First time aku jumpa channel YouTube dari Indo yang berkualiti macam nih, syarat dengan ilmu, kesedaran, dan fakta. Betul banget. Aku baru pertama kali juga lihat channel Indonesia yang pemikirannya terbuka dan sesuai dengan fakta yang terjadi gitu. Yang fakta sukar diterima orang ramai kecuali orang bijak. Teman-teman ingin memberikan sebuah kritik dan saran, boleh aja komen di bawah, tetapi pastikan kritik dan saran itu adalah bisa membangun untuk negara Indonesia lebih baik ke depannya gitu ya guys. Kita sama-sama support, kita sama-sama dukung, kita sama-sama memberikan nasihat supaya negara kita ini bisa sama-sama maju gitu. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.